Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran bin nikmat. Tentunya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Salam sejahtera juga buat yang non muslim yang setia selalu menyaksikan tayangan Abah dalam channel YouTube-nya Abah Ukon Official. Nah, teman-teman, kali ini nanti teman-teman akan Abah ajak dalam tayangan salah satu budaya ya. Beberapa minggu yang lalu ini tayangan ini Abah ambil karena tayangan ini menurut Abah ada salah satu peninggalan budaya tentunya dari zaman dahulu ya, zaman baheula kalau Abah bilang ya. Jadi peninggalan ini ada berupa, konon katanya berupa batuan dari purbakala ya. Terus ada beberapa, ada tapak kaki gajah, infonya ada beberapa juga mungkin benda pusaka dan sebagainya, mungkin yang katanya konon masih tersimpan di dalam tanah di lokasi tersebut yang belum bisa terangkat. Dan kononnya juga di daerah situ banyak sekali bekas peninggalan sejarah terdahulu ya yang belum belum terbongkar ya. Nah, teman-teman, dalam tayangan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmu sejarahnya dan budayanya. Dan ternyata di negara kita ini, di tanah air kita, banyak sekali sejarah dan peninggalan-peninggalan terdahulu yang belum terbongkar dan masih dalam misteri. Nah, sebelum menyaksikan tayangan Abah, nih Abah pakai baju nih, menggunakan baju produk terbaru dari Sohib Gahwa. Sohib Gahwa Abah Ukon Official. Nah, juga topinya. Teman-teman bisa dapat ini mungkin bisa dengan menghubungi admin IG Abah ataupun admin pengobatan, ataupun juga bisa dapat di Shopee, infonya ada juga di Tokopedia ya. Teman-teman bisa order langsung. Jangan lupa, cepet, terbatas ya. Oke, selamat menyaksikan tayangan Abah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bantu share. Selamat menyaksikan tayangan Abah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Abah ada di Prasasti. Jelasnya di sini Prasasti Kebun Kopi 1. Masya Allah. Jadi Prasasti Kebun Kopi 1 merupakan salah satu prasasti dari 7 prasasti Purnawarman ya. Jadi di sini ada prasasti yang ditulis dalam aksara Palawa bahasa Sanskerta yang berbunyi di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruna yang agung dalam dan kejayaan. Nah, prasasti ini disebut Prasasti Kebun Kopi karena lokasi ditemukan berada di arah kebunan kopi, sehingga sampai saat ini dikenal dengan Prasasti Kebun Kopi ya. Teman-teman, ini bukan tapaknya ya. Lihat tapak kaki gajah di sini bilangnya. Masya Allah. Dan masih banyak lagi peninggalan yang ada di daerah ini bagian dari masuk mana ya, daerah Bogor ya, kawasan Bogor.
gue sih ngerasain masih banyak peninggalan orang-orang dulu ya, masih banyak tertanam di daerah sini ya, cuman belum bisa keangkat mungkin, entah peninggalan batu, benda-benda arca dan sebagainya. Abah merasakan masih banyak sekali di seputaran wilayah sini. Prasasti-prasasti peninggalan ini berada di lokasi Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Mengenai tentang isi-isi prasasti tersebut, di situ masing-masing prasasti ada tulisan ya, yang memang sudah bisa diterjemahkan. Jadi isi tentang prasasti kebun kopi atau tapak kaki gajah di situ berbunyi Jaya Pisalasa Hastinah Airapata Tibatidam Padat Bayam. Nah, jadi di sini nampak sepasang tapak kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma yang agung dan bijaksana. Nah, jadi konon menurut cerita para ahli, Airawata itu adalah tunggangan Raja Purnawarman. Nah, secara mitologi Hindu, Airawata itu adalah sebagai tunggangan Batara Indra. Itulah mengenai tentang prasasti kebun kopi, arti tulisan yang ada di prasasti kebun kopi. Nah, jadi Kampung Muara Jaya ini disebut dengan kawasan situs ya, yang mana memang wilayah sini terdapat beberapa situs cagar budaya ya, dari mulai ujung kampung sampai ke ujung kampung juga, yaitu perbatasan antara Kecamatan Rumpin dengan Cibung Bulang. Nah, di perbatasan sana ada juga prasasti Muara Cianten disebut. Nah, jadi di sini ada beberapa prasasti yang disebut prasasti Ciaruten, kemudian prasasti kebun kopi, situs megalitik, prasasti Muara Cianten. Jadi kawasan di sini ada 4 titik situs dengan tinggalan-tinggalan, yaitu jejak kaki Purnawarman, salah satu prasasti yang merupakan prasasti tertua di masa kerajaan Tarumanegara di antara 7 prasasti yang tersebar di beberapa wilayah. Kalau untuk prasasti kebun kopi atau tapak kaki gajah, memang prasasti ini ditemukan di tempat yang aslinya sampai sekarang, jadi tidak ada perubahan ya. Jadi masih in situ kondisi prasasti kebun kopi ini. Cuma memang diduga berat prasasti ini sekitar 4.000 kilo berdasarkan panjang batu dan ketinggian batu, volumenya ya sekitar 4.000 kilo. Itu perkiraan. Beda dengan prasasti Ciaruten. Kalau Ciaruten berapa? Iya, kalau Ciaruten kan memang dulu letaknya di pinggir sungai. Nah, jadi untuk penyelamatan kita, orang tua saya dulu sebagai juru pelihara mengajukan kepada pemerintah agar prasasti itu memang dipindahkan ke tempat yang lebih aman supaya terjaga dan terpelihara. Nah, prasasti Ciaruten diangkat pada tahun 1981 dengan menggunakan alat takal. Nah, pada saat pengangkatan dipimpin Insinyur Suharjoyo dan dibantu anak-anak mahasiswa dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia. Nah, untuk fungsinya atau manfaat dengan adanya prasasti di sini ya, jadi ya
sedikit ya mengangkat perekonomian masyarakat karena dengan banyaknya kunjungan dari anak-anak sekolah. Jadi warga sekitar sini bisa berjualan lah untuk menambah penghasilan. Itu manfaatnya. Ya secara luas memang prasasti-prasasti ini ya selain ya terutama di bidang akademi ya untuk ilmu pengetahuan ya. Karena ini merupakan peninggalan sejarah tertua di Indonesia. Nah, yaitu merupakan peninggalan Raja Purnawarman yang merupakan raja kerajaan tertua di Nusantara, yaitu yang menganut ajaran Hindu pada saat itu. Ya, memang situs itu mungkin banyak pendapat ya dari orang-orang yang mungkin memang untuk masalah mitos-mitos atau gaib itu memang setiap situs pasti ada. Cuma saya tidak bisa menyebutkan, takutnya mengarah menunjukkan kepada orang takut dilakukan banyak pemujaan. Intinya kan kita merawat situs-situs ini untuk pelestarian agar sejarah kita itu tetap terpelihara. Ya, jadi memang Tarumanegara itu berdasarkan tinggalan arkeologis yang ada dan ada 7 prasasti. Jadi merupakan kerajaan tertua. Prasasti 3 diantaranya ada di Kampung Muara. Ya ini di sini. Sedangkan yang lainnya ada di museum. Sekarang udah ada di museum, yaitu Prasasti Tugu. Ada di Museum Kota Tua di Jakarta. Di Fathahillah. Kemudian Prasasti Pasir Awi masih di tempat aslinya, yaitu di Desa Sukamakmur, Jonggol. Kemudian Pasir Jambu ada di daerah Nanggung, Kecamatan Nanggung. Kemudian yang paling jauh di wilayah Bogor yaitu Prasasti Munjul, ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nah, ya itulah, jadi memang di antara raja-raja Tarumanegara yang berkuasa pada saat itu yang diagungkan itu Raja Purnawarman di antara 12 raja pada saat itu. Jadi di semua prasasti yang diagungkan hanya Purnawarman. Purnawarman sebagai raja penguasa pada saat itu. Karena mungkin di setiap prasasti juga dituliskan Purnawarman itu seorang raja yang berkuasa di dunia. Ya. Sedangkan di Prasasti Tugu itu diceritakan waktu penggalian sungai. Prasasti Jambu menceritakan tentang keperwiraan Raja Purnawarman. Jadi yang diagungkan Purnawarman pada saat itu. Sedangkan yang jadi lingkar dalam kekuasaan Tarumanegara pada saat itu menurut beberapa ahli dari arkeolog atau sejarah juga, yang jadi lingkar dalamnya itu ya Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, yang merupakan lingkar dalam pemerintahan Tarumanegara. Sedangkan lingkar luarnya dulu disebutnya memang Tatar Pasundan Nusantara ini. Di antara ribuan pulau, Purnawarman yang berkuasa pada saat itu. Salah satunya pertama, pada masa Raja Purnawarman berkuasa, dia mendirikan pemerintahan yang sekarang secara administratif Kampung Muara Jaya. Jadi pada sekitar abad 400 ini merupakan kota pelabuhan. Karena secara letak geografis situs Kampung Muara ini sangat strategis, yaitu ada 3 aliran sungai. Yang untuk sungai tersebut selain sumber kehidupan yang tidak lepas dari kehidupan manusia, juga sebagai sarana transportasi pada saat itu. Jadi untuk melakukan transportasi menuju ke wilayah-wilayah lain, ya ketiga sungai ini yang bersatu dan dijadikan sebagai sarana transportasi. Nama sungainya Ciaruten, Cianten, Cisadane. Ya, pesan dan harapan saya sebagai juru pelihara ya, semoga situs-situs yang ada di wilayah Kampung Muara ini dan di daerah lain ya, dimanapun situs tersebut berada, harus tetap dijaga kelestariannya agar generasi ke depan tahu tentang peninggalan situs-situs sejarah. Karena memang sejarah itu merupakan adalah jati diri bangsa kita. Karena bangsa yang besar itu diukur dari sejarah dan budayanya. Itu. Semoga tetap terpelihara.
Di mananya, Pak? Itu yang ada tumpukan sampah. Di situ titiknya dulu. Dulu mah ada beton 3 meter tingginya di situ tandanya. Cuma ke bawah banjir. Oh. Ada patok beton.